Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Yaping United ID. Bersama saya Aska dan juga ada Bang Rokim. Oh, tahu lah. Pada kali ini kita akan membahas terkait review match Manchester United menghadapi West Ham United. Bagaimana ini sepanjang laga yang kamu lihat? Manchester United melawan West Ham United ini sebenarnya kita prediknya menang ya. Kita sudah memprediksi di episode sebelumnya kita akan menang 3-0, 2-0. Ternyata sulit juga Michael Carrick membongkar low block dari West Ham ya, walaupun sudah dipredik dari awal kalau melawan West Ham ya pasti low block. Terutama kita tahu pelatihnya seorang Nuno Espirito. Ya, Michael Carrick saya kira emang harus untuk membongkar low blocknya emang harus Sesko ya. Dari awal ternyata Michael Carrick tetap dengan starting line up yang sama. Ya, Winning team. Sebenarnya kalau untuk membongkar low block ya tidak efektif, itu formasi counter ya sebenarnya. iya lebih ke counter. Kalau kita lihat sendiri formasi antara Manchester United dan juga formasi yang diturunkan di West Ham United itu sama, yaitu menggunakan 4-2-3-1. Ya. Kemudian bisa kita lihat sendiri pada statistik ini, pada statistik laga Manchester United menghadapi West Ham United. Secara position kita menang, Ya. 65% dibanding 35% dengan shot yaitu 10-6. Dan juga kalau saya lihat ini untuk secara on target sebenarnya tidak terlalu buruk. Dari 10 tendangan ada 4 hampir setengah yang on target. Namun sepertinya untuk melawan low block ini emang susah jika menggunakan striker seperti Bumo ya. Ya. Karena menurut saya kalau low block strikernya Bumo, lini tengahnya antara body, kan kalau low block dia naruh pemain di belakang banyak ya. Iya. Bumo posturnya kita tahu lah kurang itu dibanding Sesko atau Zirzi. Striker mungkin emang kalau low block emang kita harus pakai Sesko atau Zirzi. Nanti di babak kedua kita baru bisa masukin Bumo di kanan atau kiri. Mungkin bisa ganti Ahmad di sisi kanan untuk Bumo kalau emang kita tahu dari awal musuhnya low block ya. Ya kalau saya lihat juga sebenarnya Ahmad tidak terlalu bersinar seperti match-match sebelumnya ya. Ini kalau saya perhatikan baik-baik, West Ham United ini bermain secara pasif dan juga memainkan block press. Yaitu dimana mereka melakukan pressing dengan formasi 4 pemain diamond, yaitu nge-pressing dengan formasi diamond menghadapi pemain kita yang menggunakan 4 back. Namun ketika saat progresi ke depan, saya lihat Manchester United ini menggunakan formasi 3 back di belakang. Ya, biasanya ninggal 2 orang sih biasanya. Iya 2 orang, tapi tadi malam lebih banyak 3 orang ya. Dengan 2 gelandang yang turun ke belakang dan ada 1 pemain depan yang juga ikut membantu. Ya. Kreatif dari belakangnya Lisandro Martinez ya sekarang. Ya sekarang Lisandro. Bruno ditaruh di depan. Kalau kita main belakang, Lisandro Martinez menjadi kreatif yang menurut saya cukup baik umpan-umpannya. Ya. Tenang mau ngasih bola daripada Maguire. Maguire kan menurut saya untuk pertandingan ini off ya, nggak kayak kurang rileks gitu. Iya. Kalau kita bermain tiba dari belakang. Bagaimana menurut saudara Aska kalau Maguire? Maguire ini ya beberapa kali kesempatan saya lihat cukup panik ketika di press. Ya. Kita tahu pressing yang dilakukan West Ham ini dilakukan secara terus-menerus, terutama saat pemain belakang memegang bola. Ya. Dan beberapa kali situasi juga terlihat Maguire cukup panik saat menghadapi situasi seperti itu, sehingga lebih banyak membuang bola. Kemudian berarti ini bisa kita anggap low block yang dilakukan oleh West Ham dan juga pressing yang dilakukannya itu sukses untuk menghadapi Manchester United. Low block yang dilakukan West Ham cukup sukses untuk menekan pemain kita di belakang ya. Karena di depan mereka banyak pemain yang cepat seperti Summerville, Bowen. Ya. Itu kan pressingnya kalau dapat bola sepertinya bagus banget. Jarrod Bowen ya, bagus sama Soucek. Ya, Saya lihat mereka berdua ini Soucek bersama juga Jarrod Bowen, ini kombinasi mereka yang mereka lakukan itu luar biasa. Saat melakukan counter attack.
Untuk defending Thomas Socek bagus, untuk ofensif juga bagus Iya. menurut saya. Luar biasa. Cukup berumur ya dengan Thomas Socek. Iya, benar. Pemain yang berpengalaman juga untuk West Ham. Setelah kita lihat dari match semalam, berarti Manchester United itu membutuhkan untuk menghadapi tim-tim yang melakukan low block, berarti kita memerlukan striker-striker yang mempunyai fisik yang kuat atau body balance yang kuat. Untuk kalau kita tahu kalau timnya itu low block, sebenarnya Michael Carrick sudah bisa memprediksi. Sebenarnya kita bisa naruh satu pemain dengan fisik kuat, kan kita punya dua lah, Zirkzee. Nah, itu sebenarnya kita bisa, kalau kita sudah tahu timnya low block, kita bisa langsung aja naruh satu Sesko atau Zirkzee. Kan kita biasanya pakai Bryan Mbeumo diganti Sesko atau Zirkzee ya. Iya. Nah, sebaiknya kita dari awal main Zirkzee, mungkin nanti di babak kedua kalau masih kita belum bisa memecah kebentuan baru Sesko dimasukkan. Tapi kalau kita sudah memecah kebentuan, kan otomatis tim West Ham akan melakukan ofensif kalau kita sudah unggul ya. Iya, Nah, kita bisa masukin Bryan Mbeumo di situ untuk melakukan counter. Berarti bisa dibilang strategi yang diambil oleh Carrick ini susunan pemainnya itu kurang tepat ya. Apalagi dengan kita lihat ketika terjadi pergantian, yaitu dengan Leny Yoro yang masuk ke dalam pertandingan. Ya. Kita lihat kontribusinya luar biasa. Leny Yoro Melakukan progresi ke depan dan juga defense. Di menit-menit terakhir kita tahu sendiri ketika dia menghadang serangan yang dilakukan oleh Adama Traore. Leny Yoro secara komposur bagus banget. Ya. Baik bagus. Tapi pengalaman emang berbicara ya. Iya. Kalau Maguire sedang off seperti ini, Leny Yoro jadi opsi yang paling bagus untuk menggantikannya. Ditambah seorang Matis De Ligt masih cedera ya. Ya, Matis De Ligt. Untuk Leny Yoro ada dua sebenarnya, Leny Yoro atau Aiden Evans kan. Walaupun saya lebih memilih Aiden Evans ya. Tapi Leny Yoro kita beli mahal, pasti bagus, berbakat. Ya, kita seharusnya bisa memanfaatkan itu ya untuk menjadi kedalaman sekuat. Kalau saya lihat sendiri sebenarnya cara mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh Leny Yoro, cara dia mengamati pergerakan lawan itu cukup baik, terutama tackle-tackle yang dilakukan itu biasanya sangat bersih, apalagi tadi malam luar biasa. Tackle yang counter ya. Ya. Oke, jadi kalau dilihat ini babak kedua ini Carrick melakukan perubahan strategi ya. Terutama untuk pemain-pemain yang dimainkan itu jadi sepertinya diinstruksikan untuk lebih banyak untuk bermain di depan. Sebenarnya saya merasa bingung di babak kedua. Kenapa yang dikorbankan adalah Mateus Cunha? Padahal menurut saya yang off itu Amad Diallo. Iya. Kenapa Mateus Cunha? Saya kurang paham di situ ya. Mungkin Carrick punya penilaian berbeda, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Di babak kedua masuknya Sesko memberi dampak ya, dan Zirkzee. Sebenarnya sebelum dimasukkannya seorang Sesko atau dilakukannya ada pergantian pemain, sebenarnya dengan menaruh pemain-pemain di area kotak penalti itu cukup berpengaruh. Kita lihat sendiri terciptanya golnya dari Casemiro yang kemudian dianulir menjadi offside. Ya, sayang sekali. Kemudian ada juga peluang yang sangat luar biasa dari sundulannya Zirkzee. Sangat tipis sekali, dekat dengan gawang namun masih melebar. Dan kemudian baru pecah kebutuhannya, yaitu lewat umpan yang dilakukan oleh seorang Bryan Mbeumo kepada seorang Benjamin Sesko. Luar biasa. Good finishing menurut Good saya. finishing. Itu dengan ya kita tahu karena itu bukan sembarang tap in kayak gitu ya. Saat umpannya diberikan itu sebenarnya posisi seorang Sesko cukup sulit ya. Karena di depannya terdapat pemain back dari West Ham United. Namun dia masih berhasil menjangkau bolanya dengan kakinya, kemudian ditendang menuju ke pojok gawang atas. Luar biasa. Sesko selalu begitu ya. Kadang finishingnya bisa pojok, kadang bisa nggak masuk emang sih. Sepertinya untuk Benjamin Sesko ini sudah seperti kalau yang saya ingat ya. Karena kalau saya ingat itu seperti kalau dulu itu musim sebelumnya sempat ada yang disebut seperti ini juga, yaitu seorang
Nunes. Oh, Darwin Nunes di mana Kalau untuk peluang mudah dia susah cetak gol. Tapi Kemudian kalau peluang sulit dia bisa ya. iya, peluang mudah dia susah cetak gol, kemudian peluang sulit dia cetak gol. Ya diharapkan Benjamin Sesko dapat meningkatkan kembali performanya ya, apalagi kita tahu dalam 6 match kalau tidak salah dia sudah menciptakan 5 gol. Ya, Luar biasa sekali. luar biasa dan menjadi penyelamat saat melawan Fulham ya. Ya, Benjamin Sesko masih muda, good potensial. berpotensial. Kalau menurut Bang Rokim sendiri antara seorang Benjamin Sesko dengan seorang Rasmus Højlund yang sekarang bermain di Napoli, menurut Bang Rokim kira-kira apakah Benjamin Sesko ini merupakan pemain yang lebih potensial dibandingkan dengan seorang Rasmus Højlund? Rasmus Højlund dan Benjamin Sesko ini kalau dari segi atribut untuk formasi Michael Carrick ya, kayaknya Michael Carrick lebih suka pemain yang cepat menurut saya. Rasmus Højlund mempunyai itu, Iya. good defense, good Body body balance, contact ya, ya. body contactnya bagus. Untuk yang paling cocok untuk saya Michael Carrick, Rasmus Højlund cocok untuk ini. Di bawah asuhan Michael Carrick ya. Iya sebenarnya, tapi ya sepertinya sudah tidak bisa ya, karena pasti akan dipermainkan Napoli sepertinya. Ya dipermainkan juga. Sebenarnya ada opsi lain, Rashford, dia juga punya itu kecepatan, dia punya good finishing mungkin ya, walau kadang on off. Ya. Semoga menurut saya Marcus Rashford ya. dipermainkan saja di Barcelona ya. Kita cari opsi pemain lain, menurut saya dua pemain itu sudah lama di Manchester United dan tidak membuktikan ya untuk Rasmus Højlund. Kita harus cari opsi yang lain menurut saya. Iya. Saya lihat sendiri juga Marcus Rashford sepertinya usia sudah matang juga. Ya. Dan juga saya takutnya karena Rashford ini kan seorang sudah dianggap seperti senior ya, kalau masuk kembali ke squad. Saya takutnya jika kembali ke Manchester United nanti akan performa dia akan kembali seperti sebelumnya yang mana dia biasa hanya berjalan kaki atau tidak ikut track back ke belakang membantu defense. Meskipun kita lihat sendiri kalau di Barcelona dia sangat improvement. Karena Marcus Rashford ini katanya tergabung dalam toksiknya United ya. Benar. Bersama Anthony, Garnacho dan lain-lain. Iya. Sebenarnya kan menurut saya kan formasi ini sama formasinya Ten Hag dulu. Iya. Karena mungkin yang sekarang tidak ada toksik ya menurut saya. Jadi kualitinya bagus, kita bisa tenang menguasai pertandingan, tidak Secara ada chemistry juga terlihat ya. Tidak ada yang toksik. Bagus menurut saya. Oke, kembali ke pertandingan, berarti dari hasil ini kita tahu Manchester United gagal menang dan kemudian fans Manchester United yang kribo tersebut gagal potong rambut. Bagaimana menurutmu Bang Rocky? Mengutip dari yang disampaikan Wayne Rooney ya, kalau sebenarnya masalah seperti ini kita jadi kepikiran ya, mungkin sebagai pemainnya siapa sih yang nggak kenal dia ya. Iya. Masyarakat di United tidak cuma fans bukan cuma fans United juga fans lain juga tahu. Fans lain juga tahu. Menurut saya itu mengganggu mental pemain sih menurut saya ya. Seperti yang bilang yang kutipan Wayne Rooney, saya akan mengirimnya ke ujung negara karena dia membuat saya pusing ya. Itu menurut saya juga ganggu banget sih sebenarnya untuk kefokusan pemain ya. Sebenarnya kan ini seperti Wayne Rooney mengatakan, ini kan fokusnya ke Michael Carrick untuk memenangkan 5 pertandingan beruntunnya ya. Iya, harusnya malah diganggu dengan euforia yang tidak perlu menurut saya. Sebenarnya nggak peduli dengan dia ya. Kenapa kita harus peduli dengan orang seperti itu ya? Benar. Kalau dia jadi potong rambut menurut saya malah itu buruk buat dia sih secara personal branding ya. Personal brandingnya pasti jatuh. Karena mau apa lagi yang dia mau? Ya, sudah 5 kali berturut-turut kemenangan, rambut sudah tidak keriput. Mungkin akan kembali yaitu dengan tantangan yang baru, yaitu dengan kemenangan 10 kali 10 kemenangan beruntun. 10 kali kemenangan jadi akan tercapai itu. Menurut saya kita nggak usah mikirin itu sih menurut saya. Sebagai pemain United seharusnya nggak usah mikirin hal-hal kayak gitu. Agar bisa
tetap fokus ya. Kita tidak punya tanggungan untuk orang potong rambut sebenarnya. Benar. Baik, sekarang kita lihat untuk upcoming match Manchester United selanjutnya akan menghadapi Everton, kemudian menghadapi Crystal Palace, lalu Newcastle, Aston Villa dan juga Bournemouth. 5 match selanjutnya ini menurut saya bisa jadi bounce back buat United untuk menang melawan Everton. Everton ditinggal Sunrise. Ya. Dan sekarang Everton itu bukan Sunrise. Everton itu David Moyes, David Moyes lagi. Kayaknya ditinggal pelatih sebelumnya. Dalam sisi ini kalau United bisa menguasai pertandingan, mungkin kita bisa mencuri poin. Seperti yang berkaca dari pertandingan sebelumnya ya, kita masukin Sesko lagi dari awal sebelumnya karena sepertinya ini mesti lock. Sepertinya ini memang harus kembali dipikirkan oleh seorang Michael Carrick ya, agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Kemudian kalau dilihat ini ada Crystal Palace, Newcastle dan juga Aston Villa. Sebenarnya ini akan cukup sedikit merepotkan, terutama Newcastle. Kita tahu mereka lebih banyak bermain secara fisik. Ya, fisikal banget pemain tengahnya juga. Dan fun fact-nya, United mau ngambil Sandro Tonali, ada di dalam list. Saya sempat melihat juga rumornya. Nah, itu baik menurut saya itu mengganti Casemiro, oke banget Sandro Tonali. Ya. Progresi bola bagus, defense bagus. Sandro Tonali ya. Saya juga setuju ya dengan Sandro Tonali. Kemudian kita lihat ada Aston Villa yang peringkatnya masih di atas Manchester United. Aston Villa, apapun yang terjadi kayaknya kita harus menang. Ya ini tim nggak mungkin low block Aston Villa. Ya. Di perjumpaan kita terakhir dengan Aston Villa, kita di flashing 2 kali sama Morgan Roger ya. Ya, saya masih ingat. Itu masih Ruben Amorim sepertinya. Ya, masih dengan Ruben Amorim. Dengan formasi sekarang, Dorgu apa sudah balik Dorgu? Saya kurang tahu juga. Kalau menurut saya kalau ada keajaiban Dorgu balik di sini, kita bisa double cover. Ya, benar. Kita bisa meminimalisir sayap-sayap mereka mungkin. Ya. Daripada kita memainkan Mateus Cunha dulu, kita kan nggak bisa itu ya nambah defense kalau kita main Cunha. Kita mainin Dorgu bagus di sini. Semoga ya Dorgu bisa main di sini. Semoga. Dan kita lihat juga Aston Villa ini, mereka ini dalam 5 pertandingan terakhir sudah sedikit kurang konsisten secara hasil pertandingan. Ya, jadi kemungkinan besar titik bounce back-nya Manchester United ini ada pada match ketika menghadapi Newcastle atau Aston Villa ya. Ya, sebenarnya kita harus menang di Everton tentu saja. Ya, benar. Crystal Palace. Kalau amit-amitnya kita kalah di Aston Villa, kita sudah mengamankan 6 poin ya di awal. Bisa juga 9. Kalau kita menang Newcastle. Ya. Fisikal banget tapi Newcastle. Oke. Kalau Aston Villa, ya saya nggak bisa bilang menang lawan Aston Villa. Semoga saja. Kita melawan Bournemouth menang. Oke. Baik, jadi begitu review match antara Manchester United menghadapi West Ham United. Kita akan berjumpa kembali pada preview match untuk laga selanjutnya lawan Everton. Ya, kita akhiri. Saya Aska dan juga Bang Rokim pamit. Bye bye. Mohon United.